Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam fa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Yang saya hormati dari kepolisian BNPT Gus Dovir, kemudian mantan teroris Bapak Nasir Abbas, Masya Allah. Kemudian tentunya ada dari Pamdi Sekjen dan ada Waketum Cici Faramida yang saya hormati. Kemudian dari Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola Indonesia, dan PWI hadir enggak? Perjuangan Wali Songo Indonesia. Tentunya last but not least, Forza, 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 amin. Forza harus semakin keren, semakin cerdas, semakin beriman, semakin berakhlakul karimah, sebagaimana ada dalam peraturan organisasi kita melaksanakan 4B, 4B, beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan berloyalitas. 4 hal ini harus selalu ditingkatkan, karena iman takwa itu fluktuatif, turun naik, tergantung aktivitas kita hari-hari. Kalau aktivitas kita tiap hari nggak lepas Al-Quranul Karim, insya Allah iman kita selalu meningkat, takwa kita selalu meningkat. Kalau pergaulan kita, komunitas kita orang-orang yang baik, insya Allah akhlak kita meningkat. Oleh karena itu iman dan akhlak harus senantiasa dipelihara, bahkan ditingkatkan. Salah satu komunitas yang insya Allah yang Allah izinkan bisa meningkatkan iman, takwa, dan akhlak kalimah, insya Allah di dalam Forza. Amin. Forza. Kenapa hal itu harus kita lakukan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita pasti mati. Anak-anak Forza, anggota Forza sudah banyak, puluhan mungkin ratusan yang mendahului kita. Itulah harus kita orientasikan hidup ini. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Capailah dengan apa yang aku berikan kepada kamu, negeri akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Namun jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. Jadi priority akhirat. Kemudian secondary dunia. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul harfal akhirah nazid lahu fi harfihi. Wa man kana yuridul harfad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Shadaqallahul azim. Barang siapa yang bertanam ladang akhirat, Allah akan menambahkan kepadanya ladang dunia. Artinya apa? Barang siapa yang berorientasi kepada akhirat, maka insya Allah duniamu makmur. Tapi barang siapa yang bertanam ladang dunia, akan Allah berikan kamu dunia, akhirat tidak dapat apa-apa. Nah inilah
yang harus kita laksanakan, amalkan di dalam berkomunitas, berorganisasi, sehingga organisasi kita not just for fun only, tidak sekedar untuk hura-hura, tapi di komunitas Forsa ini kita bisa meraih hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin. Tadi uraian dari BNPT Densus 88, beda ya? Tapi satu rumah ya? Beda rumah? Yang kontrakan yang mana? Oh beda rumah, oke. Tapi di bawah kepolisian kan? Beda. Oh saya pikir di bawah kepolisian juga. Oh enggak itu. Oke. Tadi dari Densus 88 telah memberikan penjelasan bahwa sampai saat ini masih ada kelompok-kelompok radikal, bahkan teroris. Nah ini teror itu tidak direkomend oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Gus penceramah Pak Nasir Abbas Ustadz telah mengatakan bahwa doktrin mereka kalau mau masuk surga harus mati syahid. Mati syahid pakai bom bunuh diri. Masuk kemana-mana bom orang, diri kita bom juga. Nah ini sering terjadi di dalam praktek terorisme. Allah Subhanahu wa taala tidak merekomen ini. Orang yang bunuh diri itu bukan mati syahid, mati konyol namanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fakanama qatala an-nas jami'a." Barang siapa yang membunuh seorang manusia yang tidak berdosa dan tidak melakukan keburukan di dunia, maka dia seakan-akan telah membunuh seluruh manusia. Wa man ahyaha ka'annama ahyan nasu jami'a. Sebaliknya, barang siapa yang memberi kehidupan kepada seorang manusia, seakan-akan dia telah memberi kehidupan kepada semua manusia. Begitulah sistem Allah Subhanahu wa taala, Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, dan cintanya menghargai ruh. Kenapa? Karena di dalam badan kita ada ruh Allah. Fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika janin di dalam rahim ibumu disempurnakan, maka aku hembuskan sebagian dari ruhku. Wa ja'ala lakumus sam'a wa absara wal af'idah. Maka kamu bisa mendengar, bisa melihat, bisa berpikir. Kenapa? Ada ruh Allah, sebagian ruh Allah dalam diri manusia. Makanya Allah sangat mengutuk orang yang membunuh manusia tanpa dosa. Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard faqannama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh manusia yang tidak berdosa, yang tidak berbuat kerusakan, maka dia seakan-akan telah membunuh seluruh manusia. Tadi masalah toleransi dalam Islam sudah dijelaskan sama Bapak Ustadz Nasir, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dari dua orang ini aku kembangkan kamu menjadi berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa ini aku kembangkan kamu menjadi bersuku-suku. Contohnya di Indonesia, coba lihat, ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, dan banyak lagi yang lainnya. Kenapa nggih? Betul apa benar? Ada dari mana nih? Dari Sumatera ada, Kalimantan ada, Jawa ada,
Sunda ada. Itu sunatullah. Sunatullah. Allah ciptakan kalian berbeda-beda, bahkan secara bahasa, budaya dan agama. Lalu apa perintah Allah? Lita'arafu, saling mengenallah. Lita'arafu, saling menghormatillah. Inna akramakum indallah atqakum. Nah ini poinnya. Sesungguhnya kemuliaanmu di sisi Allah takwamu. Begitu kita diciptakan berbeda, kita juga harus ikhtiar untuk mencapai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala demi kemuliaan kita di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian mengenai perbedaan agama, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita, mengajarkan kita untuk tidak membenci agama lain. Qala ta'ala, "Wa la tasubul ladzina yad'una min dunillah fayasubullahu adwan bighairi ilmin." Ini ayat toleransi beragama. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fayasubullahu adwan bighairi ilmin. Jangan kalian menghina tuhan-tuhan lain yang mereka sembah selain daripada Allah. Karena hal itu akan membuat mereka menghina Allah tanpa ilmu pengetahuan. Jadi kita dilarang untuk menghina tuhan-tuhan selain Allah yang mereka sembah. Jadi bagaimana pelaksanaannya? Lakum dinukum, agamamu silakan laksanakan, aku melaksanakan agamaku. Inilah ayat-ayat toleransi beragama di dalam Islam. Oleh karena itu, dalam Forsa ini kita bersyukur bahwa Allah telah memberikan hidayah kepada kita, bimbingan kepada kita untuk berjalan lurus fi sabilillah. Amin. Amin. Kemudian masalah apa namanya radikalisme tadi, mulai dari bid'ah itu ya. Membid'ah-bid'ahkan. Saya bahkan bersama Prof. Din Syamsuddin, kemudian Ki Haji Hashim Mujadi dari Kuasa Umum NU, kemudian dari Ustaz Zainuddin MZ bersama Zainuddin MZ almarhum, kemudian dari Menteri Agama dulu siapa? Profesor Tarmizi Taher, kemudian termasuk juga Kiai Haji Nur Muhammad Indah SU. Bahkan saat itu sama sahabat saya, nah sekarang lagi tenggang dikit, Rizik Syihab. Saya membuat sebuah organisasi Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia. Kenapa? Karena secara historis Anda mesti tahu. Mau tahu nggak? Apa mau cepat-cepat festival? Dikit biar paham ya. Boleh? Boleh? Satu saat sedang berkendara. Waktu itu masih nyetir sendiri, masih muda. Tahun berapa itu Fahmi Tamami itu. Saya dengar radio. Ada seorang penceramah di radio. Dibilang apa? Itu yang namanya NU kafir, Muhammadiyah kafir, bahkan Wali Songo yang mengislamkan Indonesia kafir. Masya Allah, saya bilang ini agama apa ini? Nah disitulah mulai saya tahu bahwa ada radikalisme Islam. Mereka mengkafir-kafirkan dengan mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap pembaharuan, setiap hal yang baru yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Dan semua bid'ah sesat dan semua kesesatan fi neraka. Saya jelaskan ada satu hadis yang berbunyi gini. Ini jadi majelis ta'lim ini. Jadi tabligh akbar bukan festival nih. Enggak apa-apa ya? Boleh? Ada Allah SWT berfirman, Nabi SAW bersabda, Inna asdaqal hadith kitabullah
wa ahsanal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya inna asdaqal hadits kitabullah, sesungguhnya sebenar-benar penjelasan adalah kitabullah Al-Quranul Karim. Wa ahsanal hadi hadi Muhammadin, sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-hadis. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perbuatan memperbaharuinya. Jadi seburuk-buruk perbuatan adalah memperbaharui, merubah-rubah Quran dan hadis. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perubahan itu bid'ah, hal yang baru. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap merubah Quran dan hadis itu sesat dan semua kesesatan masuk neraka. Inilah hadis yang sebenarnya. Sekarang saya mau tanya, Maulid merubah hadis sama Quran enggak? Tahlilan merubah Quran dan hadis enggak? Main musik merubah Quran dan hadis enggak? Ada yang enggak di Al-Quran? Main orkes haram, ada enggak? Maulid haram, ada enggak? Tahlilan haram, ada enggak? Lalu apa itu musik, tahlilan, maulid? Itu bukan syariat, bukan hukum Allah. Itu namanya muamalah. Tahu muamalah? Perbuatan manusia. Politik, dagang, musik, main catur itu muamalah. Main bola muamalah. Paham? Kalau Nabi, ada satu kaidah usul fiqih yang mengatakan al aslu fil muamalati al ibahah illa ayadulla dalilun ala tahrimiha. Semua hukum asli dari muamalah adalah boleh. Jadi hukum asli dari muamalah apa? Boleh. Main bola boleh, main catur boleh, dagang boleh, main musik boleh, illa ayadulla dalilun ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Paham? Contoh, main bola kan boleh, tapi lu berkelahi haram. Main catur boleh enggak? Boleh. Lu taruhan haram. Main musik boleh enggak? Boleh. Lu erotis? Lu erotis? Mabok-mabokan? Jadi gitu. Aslinya dari muamalah boleh, mubah. Tapi dia menjadi haram ketika ada hal-hal yang terkait di sana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham ya? Bukan tadi apa? Kenapa? Ya. Jadi malam ini alhamdulillah kita mendapat satu bimbingan dari yang kompeten ini tadi, Ustadz Nasir Abbas, bahwa jahatnya terorisme dan itu di luar ajaran Islam, bahwa memang sampai saat ini masih ada tokoh-tokoh di Indonesia yang menyerukan NKRI bersyariah, dan dia punya koneksi ke ISIS, Islamic State of Iraq and Suriah. Ada koneksi ke sana. Maka Indonesia harus aman dari khilafah. Kenapa? Karena negara-negara khilafah sampai saat ini dari awal dulu setelah Nabi, Masya Allah banyak juga mudaratnya, banyak pertempuran saudara dan sebagainya. Kita syukuri Indonesia di mana yang namanya Pancasila itu ijtihad para ulama Indonesia, ijtihad para tokoh-tokoh nasional Indonesia, ijtihad bagaimana
membuat dasar negara yang bisa mempersatukan bangsa yang heterogen ini. Dan diambillah sari-sari dari Islam, karena Islam itu satu-satunya agama yang sangat kondusif untuk bisa mengayomi semua agama. Karena Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Urusan akhirat tanggung jawab masing-masing. Tapi dalam berkomunikasi, bersosialisasi, Islam sangat kondusif untuk menaungi setiap keyakinan. Maka tokoh-tokoh Islam kita itu membuatlah Pancasila ini. Ya, sila pertama dulu dalam Piagam Jakarta, ketuhanan dengan syarat melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu Piagam Jakarta, Pancasila dulu begitu. Baru seterusnya bla 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 sampai keadilan sosial. Ada Indonesia Timur menolak. Itu Islam menjalankan syariat bagi pemeluknya itu dihapus. Dulu ketuhanan dengan syarat melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Oke, 7 kata dihapus. Digantilah dengan ketuhanan yang Maha Esa. Apa itu artinya? La ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Kenapa? Memang Indonesia mayoritas Islam. Maka diambillah ketuhanan yang Maha Esa. Karena kitalah mendominasi jumlah bangsa ini. Dan umat-umat lain rela ikhlas. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan dipimpin hikmah, kebesaran dan persaudaraan dalam perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini semuanya adalah nilai-nilai yang dari Islam, dari Al-Quran wal Hadis. Jadi dengan tidak mendirikan negara Islam, Indonesia sudah Islami. Faham? Faham? Kalau ada yang mendirikan negara Islam, Indonesia akan pecah. Enggak ada lagi NKRI. Nanti ada negara Sumatera, negara Kalimantan, negara Bali, negara Jawa. Nah, jadi kebetulan memang ada organisasi sampai sekarang mau terus memperjuangkan negara khilafah. Kita bukan harus memukul mereka, tapi kita rangkul mereka. Begitu juga yang membid'ah-bid'ahkan, bukan memukul mereka, rangkul mereka. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mu'izatil hasanah." Serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik, dengan bijaksana. Bil hikmah itu dengan bijaksana. Bil hikmah itu dengan sains, dengan argumen, dengan ilmu. Yakinkan mereka, kamu tuh salah, bro. Yang benar ini lo, bro. Musyawarahkan. Wal mu'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik, bukan dengan caci maki, bukan dengan menghujat. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdialoglah, berdebatlah, berdialoglah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Ini solusi dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadapi sebuah perbedaan. Nah, jadi orang-orang yang membidah-bidahkan, mengkafir-kafirkan, mari kita rangkul, kita ajak dialog. Begitu ya orang-orang yang mau menegakkan khilafah di sini Indonesia, mari kita ajak bicara dengan cara yang baik, dengan argumen. Dan selanjutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan selanjutnya adalah mari kita rekat ukhuwah Islamiyah, jangan bercerai-berai. Faham? Wahai, ketahuilah sesungguhnya
muslim bersaudara, wahai berpeganglah pada tali Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Forza, forza, forza. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.